Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Nusori dengan NIM 22087115. Kode seksi saya yaitu 645. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa memuat 5 poin utama. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima poin tersebut hendaknya selalu ditanamkan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi terkini negara kita. Terlebih, Pancasila selalu hadir melalui proses musyawarah dari golongan masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai zaman. Berikut penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang dikutip dari jurnal berjudul Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa oleh Wendy Anugrah Octavian. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua itu memegang erat toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri kita sendiri. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, implementasinya yaitu pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk hidup. Yang kedua, saling menghargai dan toleransi terhadap sesama. Selanjutnya, pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bentuk implementasinya adalah memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga negara Indonesia. Tidak ada yang namanya tidak berlindung. Perlakuan yang sama pada seluruh warga ini, dimanapun dia berada, dan tidak memandang apapun latar belakang warga tersebut, baik dari suku, ras, budaya, maupun agamanya. Selanjutnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Bentuk implementasinya yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada sesama ketika berbeda pendapat saat musyawarah terjadi. Pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk implementasinya yang pertama, menjalankan atau melakukan gotong royong secara bersama-sama atau dengan tetangga dekat. Yang kedua, menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa poin. Yang pertama, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Poin yang kedua, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Poin yang ketiga, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan poin yang keempat, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemudian serta menjaga keseimbangan berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing bisa terus dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saat ini, masyarakat sudah mengenal bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya M. Reja Pahlepi dengan NIM 22083072 dengan kode seksi 635. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. 3. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Pasal 26. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A 28J ini membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak lain secara umum. Sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, karena menurut pendapat Bakri 2010-209 aliran yang sesuai dengan sifat dan pikiran masyarakat Indonesia. Sekian hasil yang saya dapat jelaskan. Sekian, terima kasih. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Rauf, NIM 22087044. Kode sesi 645. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu materi keempat, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks, proses reformasi dewasa ini seiring kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan. Antara lain, amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya, yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila, pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan membangun masyarakat. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab. Sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pengembangan sosial dan dilakukannya mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhannya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Bodoh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Maharani dengan NIM 22087102. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembukaan kebijakan negara pada bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan dan kata lain yaitu pertambahan keamanan Indonesia berbasis pada moral keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia secara sistematis. Pertambahan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara. Sila ketiga harus mampu menjanjikan hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Sila keempat ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat. Sila kelima, semua ini dimasukkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa serta dalam mengayomi masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.